في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
alhamdulillah senantiasa kita mengingatkan akan pentingnya memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memanjatkan syukur atas nikmat-nikmat Allah ini akan menyebabkan Allah pertahankan nikmat, bahkan Allah akan tambahkan nikmat. Ya, syukur itu merupakan kunci kita akan ditambah nikmat, ya. Nikmat yang kecil jika kita syukuri maka Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidanna, kata Allah, pasti dan pasti kami akan menambahkan. Ya, tapi kapan kita kufur, maka yang ada adalah apa? Azab Allah sangatlah keras. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan umur, dengan waktu dan kesempatan yang ada ini, kita menggunakannya untuk mentaati Allah dengan cara kita mempelajari ilmu-ilmunya. Dan insya Allah kita akan kembali, pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidah para salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan ashabul hadis. Insya Allah kita akan masuk di pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan seputar masalah al-khair wa syarr, keburukan atau kebaikan dan keburukan. Ya, tentang kebaikan dan keburukan. Berkata penulis kitab, wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqidun annal khaira wa syarra wa naf'a wa dhurra wal hulwa wal murra biqada'illahi ta'ala wa qadarihi la maradda lahuma wa la mahisa wa la mahida anhuma wa la yusibul mar'a illa ma kadabahu lahu rabbuh. Kata beliau, ahlus sunnah mereka menyaksikan dan berkeyakinan bahwa kebaikan dan keburukan, kemanfaatan dan bahaya, manis dan pahit, ya, itu terjadi biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, dengan qada dan takdirnya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi itu terjadi. Jadi kalau qada, ma qaddarallahu fil azal, apa yang Allah takdirkan sejak azal di lahul mahfud. Adapun qadar, takdir, itu apa yang terjadi satu persatunya. Gitu ya. Jadi itu semua kebaikan keburukan sudah ditakdirkan Allah. Ya, hal ini dan kata beliau, wala maradda lahuma, hamba tidak bisa menolak. Wala mahisa, tidak bisa lari darinya. Wala mahida anhuma, dan tidak bisa menghindar. Insyaallah ya, ini sudah sudah Allah takdirkan. Makanya dulu di zaman Nabi SAW, beliau pernah ditanya, ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis, beliau ditanya oleh para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, fima ya'malu nasu yawma, manusia di hari ini dia beramal untuk apa? Afi syai'in qad madha wa jaffat bihi al-aqlam am fiha yastaqbal. Ya Rasul, apakah mereka beramal dengan suatu perkara yang sudah berlalu, sudah dituliskan maksudnya, dan pena sudah kering, sudah dituliskan, ataukah dia beramal sesuatu yang akan datang, gitu loh. Maka Rasul mengatakan, amalan manusia itu bal fi syai'in qad madha, bahkan mereka melakukan sesuatu yang telah berlalu. Artinya apa? Sudah dituliskan. Makanya para sahabat bertanya lagi, fa fima idzan al-amal. Kalau seperti itu untuk apa kita beramal? Ya, toh sudah dituliskan semua. Maka beliau mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka beramallah, karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa dia tercipta. Insyaallah ya, kalau memang Allah ciptakan kita menjadi penghuni surga, ya, amal kita baik, Allah mudahkan.
Demikian juga sebaliknya. Kemudian Rasul membaca ayat fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang-orang yang a'ta, dia memberi, bersedekah, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan apa? Lil yusra, untuk kemudahan beramal kebaikan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga dan balasannya, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk kesengsaraan. Gitu ya. Ini jadi kita beramal sudah apa? Sudah ditetapkan. Tapi bukan maknanya kita hanya berpangku kepada takdir, tidak. Kita berusaha. Gitu ya. Jadi kita jangan berpangku lah. Allah takdirkan ya sudah. Kalau surga ya surga, neraka tidak demikian. Karena orang itu kelihatan, Pak. Kalau memang Allah takdirkan untuk surga, bagaimana? Allah akan mudahkan tadi. Mudahkan dia beramal dengan amalan penghuni surga, lahir maupun batinnya. Gitu ya. Tapi kalau ditakdirkan menjadi penghuni neraka, dimudahkan jalan ke neraka. Gitu ya. Masya Allah. Kemudian kata beliau, wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuh, dan tidaklah sesuatu yang menimpa seseorang melainkan apa yang Allah telah tetapkan untuknya. Walau jahadal khalqu ayyan fa'u al mar'a bima lam yaktubullah lahu lam yaqdiru alaih. Andaikan ada seorang yang dia bersungguh-sungguh memberi manfaat kepada orang lain dengan sesuatu yang Allah tidak tetapkan untuknya, maka dia tidak akan mampu. Ya, walau jahadu ayyadurruhu bima lam yaqdihillah alaih lam yaqdiru. Ya, dan jika ada seorang yang mereka bersungguh-sungguh untuk membahayakannya, tapi apa? Allah tidak menetapkan bahaya untuknya, maka tidak akan pernah menimpanya. Ya, sebagaimana datang dalam hadis yang datang dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan selainnya. Jadi Rasul pernah bersabda demikian, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah, sesungguhnya suatu umat, andaikan mereka sepakat bersatu padu untuk apa? Ay yanfa'uka bi syai', untuk memberi manfaat kepada engkau tentang sesuatu kebaikan. Maka apa kata Rasul? Lam yanfa'uk, niscaya mereka tidak bisa memberi manfaat untukmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Sudah, orang berduyun-duyun untuk apa? Memberi manfaat kepada kita. Kita mau mati, Pak. Ibaratnya ya, kita punya anak dokter semua. Dokter pertama spesialis dalam, yang kedua spesialis gigi, gitu ya. Semua anak kita kumpul di situ untuk apa? Agar kita seorang bapak bisa bertahan barang setahun 2 tahun. Apakah mampu? Tidak bisa. Ya, kecuali apa yang Allah takdirkan. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andaikan mereka berkumpul untuk apa? Membahayakan dengan sesuatu bahaya, maka apa? Mereka tidak bisa sedikit pun membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan catatan telah dituliskan. Masya Allah. Maka kata para ulama dalam pembahasan ini terdapat apa? Buah daripada beriman terhadap takdir. Apa itu? Itu seorang dia ketika mendapatkan sesuatu ya yang dia inginkan, tidak sombong dia. Atau sebaliknya, ketika dia terluputkan dari sesuatu, dia apa? Tidak putus asa. Karena semua dari takdir Allah gitu kan. Makanya Allah di dalam surat Al-Hadid mengingatkan
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa di bumi ini, tidak pula yang terjadi pada jiwa kalian sendiri, pada diri kita, kecuali sudah tertulis di dalam sebuah kitab sebelum Allah menciptakannya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Lanjutkan ayat berikutnya. Li alla ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak taksau, berputus asa atas apa yang luput dari kalian. Wa la tafrahu bima atakum. Dan agar kalian tidak sombong dan gembira ya. Sombong, ujub ya, atas apa yang kalian terima. Itu. Makanya ini diantara hikmah seorang yang dia benar ketika beriman kepada takdir. Dia mendapatkan sesuatu tidak sombong, tidak ujub. Ketika itu sesuatu tidak kita dapatkan, tidak kemudian kita bersedih berkepanjangan, apalagi sampai bunuh diri. Ya, cinta ditolak, yang terjadi? Tambang bertindak. Kenapa? Subhanallah, karena kita tahu Allah yang mentakdirkan nih, kita mau upaya seperti apapun si fulanah jadi pasangan kita, jika Allah tidak mentakdirkan tidak akan terjadi. Kita sudah muter-muter semua pulau kita datangi gitu ya, semua gunung kita daki, semua lautan kita seberangi cari jodoh, kalau belum Allah takdirkan nggak terjadi, kan gitu. Iya, Masya Allah. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu dan tidak kita dapatkan, kita tidak bersedih. Ya, itu kan. Kita pengen jadi orang kaya, jadi orang terpandang, tapi sampai mati nggak kaya-kaya, nggak terpandang-pandang gitu ya. Adanya mandang terus kita. nggak bersedih kita. Atau sebaliknya ya, ada sesuatu yang menimpa kita gitu. Ya, kita mendapatkan kebaikan, tidak menjadikan kita ujub. Masya Allah. Gitu ya, kenapa? Itu semua dengan takdirnya Allah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Yunus 107, wa iyamsas Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala rada li fadlih. Jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin, dengan suatu bahaya, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Coba, ini ayat menerangkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin sandaran kita hanya kepada Allah. Wa iyuridka bi khair, dan jika Allah menginginkan kepadamu berupa kebaikan, fala rada li fadlih, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan atau menolak karunia Allah tersebut. Makanya kita kalau kita berusaha, sudah kita maksimalkan usaha, habis itu serahkan kepada Allah. Apalagi kalau urusan dunia ya, orang semakin dunia ya bertambah, ini semakin banyak makhluk pengganggunya, Pak. Ya kan? Ada orang hasad lah, ada orang menginginkan harta kita kemudian hilang lah. Ada saja seperti itu. Nah, saat itulah ya kita ingat bahwa itu semua terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana? Yang pertama, kita tawakal kepada Allah, dan yang kedua, kita lakukan sebab-sebab perlindungan. Gitu ya. Karena memang urusan dunia ini sangat riskan dari kejahatan orang. Beda kalau urusan akhirat ya. Nggak ada orang benci kepada kita gitu ya. Orang pingin ngerampok kesolehan kita, nggak ada. Tapi kalau harta banyak, orang yang jahat kepada kita. Nah, makanya kalau kita yakin seperti ini, sudah, yang penting kita tawakal kepada Allah, kita ikhtiar gitu ya. Mungkin toko kita kunci gitu ya. Kemudian kalau dikhawatirkan ada gangguan-gangguan yang tidak nampak, zikir kepada Allah pagi sore kan gitu. Masya Allah. Ini kenapa? Itulah indahnya seorang yang dia berpangku kepada tadi keimanan kepada takdir. Kemudian kata penulis kita, wa min madhhabi ahli sunnah wa tariqatihim ma'a qawlihim bi annal khaira wa syarra minallahi wa biqadaih la yudhafu ila Allah ta'ala ma yutawahamu minhu naqsun 'alal infirad. Ya,
Dan di antara mazhab Ahlus Sunnah dan jalan mereka, bersama dengan keyakinan mereka bahwa kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah dan dengan takdirnya. Ya kan gitu. Tapi apa kata beliau apa? Beliau nukilkan di situ. La yudhafu ilallahi ta'ala, tidak boleh kita menyandarkan kepada Allah sesuatu yang dipahami apa? Makna negatif. Makna yang kurang bagi Allah. Seperti apa? Kita yakin nggak bahwa ada, mohon maaf ya, ada monyet, mungkin ada binatang-binatang yang tidak bagus dilihat, itu ciptaan Allah. Iya. Iya kan? Tapi kata beliau, kata Abu Usman As-Sabuni mengatakan, tidak boleh kita mengatakan ya khaliqal qiradah wal khonazir, wahai pencipta babi, kerak dan babi-babi. Boleh nggak? Nggak boleh. Gitu ya. Kita kalau mengatakan ya khaliq, pencipta, boleh. Tapi kalau kemudian dikatakan wahai pencipta babi, wahai pencipta apa monyet, nggak boleh. Kenapa? Karena di situ ya ada makna apa tadi? Kurang bagi Allah. Dipahami, dimaknai kurang bagi Allah. Gitu. Maka tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan tadi wahai pencipta monyet misalkan. Tapi kalau wahai pencipta seluruh manusia, wahai pencipta malaikat, wahai pencipta langit dan bumi, kan baik, boleh. Tapi kalau perkara-perkara makhluk yang di situ kalau disandarkan kepada Allah bisa memaknakan kurang, tidak boleh. Ya, wa in kana la makhluqa illa wa rabbu khaliquhu. Walaupun tidak ada satupun makhluk, Allah penciptanya. Ya. Wa fi dzalika warada qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi du'a istiftah. Oleh karena itu datang ya ucapan Rasul ketika beliau berdoa di dalam doa istiftahnya. Apa kata beliau doanya? Tabarakta wa ta'alaita wal khairu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi. Kebaikan ada pada kedua tanganmu. Wasyarru laisa ilaika. Dan keburukan tidak bisa disandarkan kepada engkau. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau kebaikan sandarkan kepada Allah. Tapi keburukan jangan, tadi yang mengatakan hai pencipta apa tadi monyet, jangan. Wallahu a'lam. Kata beliau wa ma'nahu wallahu a'lam wasyarru laisa mimma yudhafu ilaika ifradan wa qasdan. Ya, bahwa kata Abu Usman As-Sabuni, dan kejelekan laisa mimma, bukan perkara yang disandarkan kepada engkau wahai Allah, ifradan secara sendirian, wa qasdan dan secara maksudnya. Hatta yuqala laka fil munadat, sampai ada orang mengatakan dalam panggilannya ya khaliqash syarri, wahai pencipta kejelekan. Tidak boleh. Au ya muqaddiru syarri, wahai zat yang mentakdirkan keburukan. Jangan gitu. Gitu ya. Wa in kana huwal khaliq wal muqaddir lahum jami'an, walaupun Allah yang mencipta dan mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Ya, apa dalilnya? Ini perhatikan. Abu Usman As-Sabuni beliau berdalilkan dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Walihada adhafal Khadir alaihi salam iradatal aib ila nafsihi. Oleh karena itu, Khidir alaihi salam, siapa Khidir? Orang yang Nabi Musa belajar kepadanya. Kan gitu. Beliau menyandarkan aib kepada dirinya. Ya, ketika ingat perjalanan Nabi Musa dengan Khidir, kan berjalan, kemudian apa? Ditebengi perahu secara gratis, kan gitu. Setelah perahunya sampai ke tujuan, dirusak, perahunya ditenggelamkan. Kan gitu. Apa alasannya? Nah, apa kronologinya? Ternyata ketika dijelaskan kenapa beliau melakukan, maka Khidir mengatakan ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahar fa'aradtu an a'ibaha. Adapun perahu tadi adalah miliknya orang-orang miskin yang bekerja di laut. Berarti apa? Para nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, perhatikan kata Khidir, dan aku menginginkan agar apa? Menghilangkan perahu itu, agar tenggelam, sehingga apa? Perahu itu tidak ke tengah lautan, karena di tengah lautan ternyata ada apa? Ada raja zalim. Setiap ada perahu yang lewat, kemudian akan dirampas, dikenakan
nahkodanya, cemplungin ke laut. Gitu kan? Ya, perhatikan. Yang diambil istilah di sini, Khidir ketika mengatakan itu dengan apa? Fa'aradtu an a'ibaha, dan aku berkehendak menginginkan untuk menenggelamkan perahu itu. Siapa? Itu kan keburukan ya. Dinisbahkan, disandarkan kepada dirinya. Nah, berbeda ketika apa? Kebaikan. Kata beliau, walamma dzakaral khaira wal birra war rahmah, adhafa iradatah ila Allah Ta'ala. Namun ketika beliau menyebutkan kebaikan dan rahmat, maka apa? Beliau sandarkan kepada Allah. Di ayat ke-82, Khidir mengatakan, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Ini tentang anak yatim itu kan, yang ketika ada tembok mau roboh kan ditegakkan sama Khidir kan gitu. Kata Musa, kenapa kamu tegakkan tembok itu? Lawang kita pengen bermalam di situ, makan malam nggak boleh, kita diusir kan gitu. Nah, alasannya tadi ternyata, apa kata Khidir? Adapun tentang tembok tadi, fa'arada rabbuka, Allah berkehendak. Perhatikan. Agar apa? Ayyablugha ashuddahuma, agar kedua anak yatim ini menjadi dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, ya, agar Allah mengeluarkan harta simpanan yang ada di bawah tembok tadi sebagai apa? Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, ini adabnya Khidir alaihissalam. Ketika kejelekan, ya, seakan-akan keburukan itu, maka disandarkan kepada dirinya. Yang mau menenggelamkan perahu orang kan gitu ya. Itu saya menginginkan gitu. Tapi giliran Allah menginginkan rahmat disandarkan kepada Allah. Karena memang itulah akidah seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, ketika Allah mengkhabarkan tentang Nabi Ibrahim pernah mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kebaikan ini, dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Apa kata Abu Usman As-Sabuni? Fa'adhafal mar' ila nafsihi. Nabi Ibrahim menyandarkan sakit pada dirinya. Jika aku sakit. Tidak mengatakan, jika Allah berikan saya sakit. Sandarkan kepada Allah. Itu adab kepada Allah. Maka apa? Fahuwa yashfin. Adapun ketika menyandarkan, siapa menyembuhkan? Disandarkan kepada Allah. Subhanallah. Ini adab ya. Seorang yang belajar akidah. Bagaimana? Sampai ucapannya pun, ya, keinginannya pun, itu selalu apa? Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini adalah apa? Pembahasan yang luar biasa dari penjelasan Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ini teman sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga dengan pembahasan seperti ini ya semakin meningkatkan cinta kita kepada Allah, ya kerinduan kita kepadanya, dan semakin menguatkan rasa takut kita kepadanya dengan ya melakukan maksiat ya, karena kita takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian. Kita bermohon pada Allah semoga Allah menerima segala